siapa yang akan membeli Pi dari Amerika Serikat dengan harga $314.159 Amerika Serikat ketika open mainnet. Barangkali banyak pionir merasa pesimis. Kenapa ada orang bersedia membeli senilai $314.159 Amerika Serikat dari pionir, sementara pembeli itu bisa menambang sendiri? Angka sebesar itu jika dirupiahkan dengan kurs per hari ini, tanggal 13 Desember 2023, yaitu Rp15.649 per dolar Amerika Serikat, maka satu Pi akan berharga sebesar Rp4.916.274.191. Suatu angka yang sangat fantastis dan tidak masuk akal, sebab koin Pi yang ditambang oleh pionir adalah gratis. Itu sebabnya banyak yang mengatakan dengan nyinyir bahwa angka sebesar itu adalah halusinasi, sebab amat sangat tidak masuk di akal. Bagaimana mungkin koin yang ditambang secara gratis akan tetapi bernilai sebesar Rp4.919.274.191? Itu baru satu koin loh. Bagaimana pionir yang memiliki 10 koin yang berarti akan memiliki nilai sebesar Rp49.741.910 atau hampir 50 miliar. Atau pionir yang memiliki 1000 koin Pi yang berarti akan memiliki nilai sebesar Rp4.919.274.191.000 atau hampir 5 triliun. Bahkan pionir yang memiliki lebih dari 10.000 koin Pi yang berarti akan memiliki nilai hampir 50 triliun. Hahaha, mimpi, halusinasi, whatever. Tetapi mari saya ulangi lagi pengalaman pahit saya bersama Bitcoin agar kita para pionir tidak mengulangi kesalahan saya. Sekitar bulan Juni tahun 2009, saya ditawari oleh seorang teman untuk ikut menambang Bitcoin. Waktu itu, saya sangat memahami dunia investasi, khususnya instrumen investasi di bidang keuangan. Sebab saat itu saya bekerja sebagai profesional di bidang pasar modal, khususnya pasar saham. Saya tanya teman saya, apa itu Bitcoin? Dia tidak bisa menjelaskannya. Dia hanya ikut-ikutan menambang sebab masih gratis. Dia hanya menunjukkan wajah optimis bahwa Bitcoin ini akan sangat mahal suatu saat. Tetapi saya kan tidak bisa percaya begitu saja dong dengan optimismenya. Saya penasaran dan mencari tahu apa itu cryptocurrency atau digital money. Tetapi karena waktu itu referensi tentang kedua hal itu belum banyak, ya saya tidak pedulikan ajakannya itu. Oke lah, koinnya memang gratis, akan tetapi peralatan yang dibutuhkan untuk menambangnya itu yang sangat mahal. Personal computer yang digunakan untuk menambangnya harus dengan spesifikasi yang sangat tinggi dan harus on atau aktif selama 24 jam, tidak boleh mati. Karena tidak boleh mati atau off, maka dibutuhkan UPS atau uninterruptible power supply yang akan berfungsi ketika listrik PLN mati. Pasti perlu AC dong yang harus menyala 24 jam. Tidak cukup satu, harus 2 AC untuk aktif bergantian. Singkatnya, waktu itu diperlukan investasi sebesar 55 juta rupiah untuk menambang sesuatu yang belum jelas juntrungannya. Ogah, pikir saya. Singkat kata, setelah melalui masa penambangan gratis selama sekitar 5 tahun, maka pada awal bulan Januari 2011, Bitcoin launching di bursa kripto global dengan harga awal 0,03 US dollar per BTC atau per Bitcoin, yang kalau dirupiahkan saat itu hanya berharga sekitar 400 rupiah per BTC. Konon kabarnya di Amerika Serikat, ada orang yang membeli 2 loyang pizza dengan 70.000 BTC, saking rendahnya harga koin itu. Beritanya ada di internet, silahkan browsing sendiri deh. Namun apa yang terjadi 10 tahun kemudian? Dikutip dari CNBC Indonesia tanggal 20 Oktober 2021,
pada pukul 21:30 waktu Indonesia Barat di tanggal yang sama, harganya mencapai 65.000 US dollar atau sekitar 929.500.000 rupiah per satu Bitcoin. Bisa Anda bayangkan? Hanya dalam tempo 10 tahun saja, dari yang harganya 0,03 US dollar atau setara dengan 400 rupiah, melonjak progresif atau perlahan tapi pasti menjadi 65.000 dolar atau sebesar 929.500.000 rupiah. Hitung sendiri deh berapa miliar persen kenaikannya dalam 10 tahun. Jadi jangan tanyakan bagaimana menyesalnya saya tidak memenuhi ajakan teman itu. Dan saya pun tidak mau mengulangi kesalahan yang sama dengan Pi Network ini. Dan semoga pengalaman saya ini tidak menimpa sahabat pioner sekalian. Untuk itu, tetaplah semangat menambang. Dan jika perlu, tambah referral dan tingkatkan security cycle untuk menaikkan mining rate Anda. Sebab sekali lagi, harga koin Pi Network ini akan sangat mahal nantinya. Walaupun koin Anda hanya sebesar 0,00001 Pi sekalipun. Mari kita simak penjelasan mengapa harga satu koin Pi harus bernilai 315.519 dolar Amerika Serikat. Dan siapa saja yang akan membeli Pi saat open mainnet nanti. Sekali lagi, postingan dari Dari ini sudah saya sesuaikan angka-angkanya agar lebih memudahkan kita, pemahaman kita para pionir. Pi ditujukan sebagai mata uang pembayaran, bukan untuk ditukarkan ke mata uang fiat atau uang yang berlaku resmi di suatu negara, misalnya rupiah jika di Indonesia atau dolar jika di Amerika Serikat. Jika Pi berhasil diadopsi dengan harga yang diminta oleh beberapa pionir seperti 31,4 dolar atau 314 dolar, maka berdasarkan kecepatan penambangan Pi dasar atau base rate saat ini per Desember 2023 yaitu 0,0085 Pi per jam, dan dengan asumsi lebih banyak pionir dan penambang aktif akan bergabung, kecepatan penambangan akan melambat. Katakanlah dibutuhkan waktu 5 hari untuk menambang 1 Pi, sehingga menjadi 6 Pi dalam sebulan atau 72 Pi dalam setahun. Jika harganya 31,4 dolar, maka Anda hanya akan memperoleh 2.260 dolar setahun atau 188,4 dolar per bulan, yang kalau dirupiahkan menjadi 2.946.576 rupiah. Apakah menurut Anda Pi masih dapat menarik lebih banyak penambang untuk menjadi karakter mata uang yang tersebar atau terdesentralisasi? Penting untuk dipahami bahwa bisnis dan institusi akan membeli Pi dari pioneer saat open mainnet karena mereka membutuhkan blockchain milik Pi Network. Jangan tanyakan lagi kenapa bisnis dan institusi sangat membutuhkan blockchain Pi Network. Saya sudah menjelaskannya pada tutorial-tutorial terdahulu. Untuk menjadi pengguna blockchain Pi Network, mereka harus menyediakan setidaknya 10.000 Pi jika harganya hanya 314 dolar atau 100.000 Pi jika harganya hanya 31,4 dolar. Namun berdasarkan kecepatan penembangan saat ini sebesar 72 Pi per tahun, bisnis dan institusi perlu menambang selama 13,8 hingga 138,8 tahun untuk memperoleh 10.000 hingga 100.000 Pi. Hal ini tidak praktis, jadi kemungkinan besar mereka akan membeli koin Pi dari para pionir. Jika Pi mencapai harga GCV atau Global Consensus Value yang stabil, yaitu sebesar 314.159 dolar Amerika Serikat saat open mainnet, bisnis dan institusi tidak akan merasa mahal untuk membeli Pi karena satu Pi akan memiliki daya beli sebesar 314.159 dolar. Pada titik ini, mereka seolah-olah hanya memindahkan uang dari kantong kiri ke kantong kanan. Ketika harga Pi adalah GCV 314.159 dolar, bisnis dan institusi hanya perlu menjaminkan 10 Pi atau 100 Pi
bukan 10.000 atau 100.000 pi. Bisnis dan institusi akan membeli koin pi dari pionir selama 1 tahun pertama, karena timing atau momentum untuk berbisnis adalah sangat penting. Sekarang mari kita lihat angka perdagangan internasional. Doresin mengutip pidato konferensi Twitter tahun terakhir yang diikutinya di bulan Juni sebagai berikut. Menurut data BIS atau Bank for International Settlements, rata-rata volume transaksi harian pasar valuta asing internasional adalah 6-11 triliun dolar Amerika Serikat. Jika 1 pi bernilai $1.000 Amerika Serikat, dibutuhkan 6-11 miliar pi. Jika 1 pi bernilai $10.000 Amerika Serikat, dibutuhkan 600 juta sampai 1,1 miliar pi. Jika harganya $100.000 Amerika Serikat, dibutuhkan 60 sampai 110 juta pi. Tetapi jika harganya mencapai $314.159 Amerika Serikat, dibutuhkan hanya 19.098.609 hingga 35.014.117 pi. Saat ini Kortim hanya memiliki 850 juta pi yang tersedia untuk digunakan. Oleh karena itu, harga barter awal pi perlu ditingkatkan menjadi setidaknya $314.159 Amerika Serikat per pi. Dan ini adalah harga yang paling masuk akal untuk penyelesaian internasional atau international settlement. Sekarang mari kita lihat angka-angka perdagangan Tiongkok. Menurut statistik bea cukai pada tahun 2023, total impor dan ekspor perdagangan barang Tiongkok pada kuartal pertama tahun 2023 adalah 9,89 triliun yuan, meningkat dari tahun ke tahun atau year on year sebesar 4,8%. Di antaranya, ekspor mencapai 5,65 triliun yuan, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 8,4%. Impor mencapai 4,24 triliun yuan, meningkat 0,2% dari tahun ke tahun. Jadi, total dolar Amerika Serikat adalah 1,3846 triliun dolar Amerika Serikat. Jika harga pi $100, maka dibutuhkan 13,846 miliar pi. Jadi, saat ini Kortim telah memigrasikan 2,4 miliar pi dan 1,6 miliar pi yang terkunci atau di lock up, dan hanya 850 juta pi yang masih tersedia atau available. Bahkan jika migrasi berikutnya dilakukan dalam jumlah besar, jumlah ini tidak akan tercapai dalam waktu 3 tahun. Dan ini hanya kuartal pertama dari data Tiongkok. Pi seharusnya memiliki fungsi mata uang penyelesaian internasional yang jelas tidak dapat dicapai dengan harga hanya $100 Amerika Serikat saja. Jadi, bisakah GCV memenuhinya? Jika dihitung berdasarkan kebutuhan tahunan Tiongkok, diperkirakan dibutuhkan sekitar 200.000 pi. Terdapat 233 negara yang membutuhkan 40 juta pi untuk perdagangan saja. Kalau dihitung menurut beberapa negara kecil dibagi 4 kali, masih ada permintaan 10 juta pi. Ini tidak termasuk transaksi peer-to-peer individu. Karena pi ingin menjadi mata uang yang stabil, titik awalnya harus tinggi untuk meletakkan dasar yang kokoh bagi stabilitas dalam ratusan tahun ke depan. Perdagangan global dan transaksi keuangan melibatkan sejumlah besar uang dan membutuhkan banyak pi yang tercakup, namun tidak terbatas pada perdagangan internal, ditambah transfer peer-to-peer global dan permintaan penyelesaian. Dan itulah mengapa kita membutuhkan GCV sebesar $314.159 Amerika Serikat per 1 koin pi. Jadi, tolong jangan buang waktu berdebat tentang harga atau GCV. Jika Anda ingin melakukan pembelian cepat dan segera seperti rumah, mobil, liburan, atau mengurus keluarga dan orang tua, dukunglah GCV.
most popular nutritional supplement products on the market and how Livegood compares. You've got AG1, $99, non-organic. You don't even know what's in the product. Here's another one, $59, not even close to organic. Higher quality, USDA certified organic. Livegood Super Greens, just $24 retail, $18 for members. You guys have seen this one, Super Beets. One ingredient, not even organic, probably cost $3 to make. They're selling it for $40. This is the highest quality cardiovascular health product ever created, USDA certified organic. Livegood Super Reds. How about Momentous, one of the better known nutritional supplement brands out there? This is their creatine. They sell it for $40. This is our higher quality creatine plus HMB for brain health. Just $24.95 retail, $19.95 for members. How about Thorne? You hear about them a lot. They're spending a ton of money trying to get their name out there for low quality products. This is their whey protein isolate. $62 for 30 servings, over $2 a serving. This is our higher quality whey protein isolate with colostrum. 30 servings, just $34.95 retail, $29.95 for members, less than half the price for a higher quality product. You've heard of Liquid IV. This is $24 for just 16 servings. That's almost $50 for 30. Same thing with LMNT, $45 for this pack of 30. This is a higher quality hydration amplifier from Livegood. $24.95 retail, $19.95 member price. That's the Livegood difference. That's why we're the fastest growing company in the industry. If you haven't tried our products yet, make sure you order today. Every one comes with a 90-day empty bottle money back guarantee. You've got nothing to lose, your health to gain. You're gonna love them. Thanks for watching. Have an awesome day. Goodbye, guys. Oke, yang tadi barusan menyampaikan mengenai produk itu adalah CEO dari perusahaan yang bernama Blinsky. Nah, jadi selain produk kesehatan yang ditawarkan oleh Livegood, di sini juga ada yang namanya produk untuk perawatan kulit untuk pria dan wanita, dan masih banyak produk lainnya untuk perawatan tubuh. Dan yang lebih kerennya, di sini ada garansi 100% uang kembali, teman-teman. Jika teman-teman tidak merasakan manfaat apapun dari produk di sini, cukup kembalikan botol kosongnya, 100% uang teman-teman akan dikembalikan tanpa potongan sepeser pun. Dan seperti yang disampaikan oleh Blinsky barusan, kalian di sini akan mendapatkan harga produk yaitu dengan harga grosir atau dengan harga pabrik. Jadi sangat terjangkau, teman-teman, di sini produknya. Mengenai halal atau tidaknya itu tidak perlu diragukan, teman-teman. Dijamin halal karena produk di sini tidak ada unsur hewan, semua murni dari buah-buahan dan sayuran. Dan semua produk memiliki sertifikat resmi. Dan agar lebih lengkap, gua juga bagikan info peluang bisnis dari produk ini. Jadi selain menyediakan produk yang super keren, di sini kita juga bisa ikut berpartisipasi dalam bisnisnya. Dan di bisnis di produk ini sudah masuk di lebih dari 200 negara, teman-teman. Jadi di sini sangat lengkap, teman-teman. Selain produknya memberikan manfaat kesehatan, kita juga bisa memperoleh kebebasan finansial. Artinya bukan hanya sehat, tapi kita juga bisa menghasilkan uang yang banyak jika mengerjakan bisnisnya. Tapi jika teman-teman hanya tertarik dengan produknya saja, tanpa menjalankan bisnisnya itu juga boleh. Tentunya di sini kita bebas memilih. Bagi teman-teman yang tertarik dengan produknya saja atau sekaligus dengan bisnisnya, silahkan untuk hubungi kami di WhatsApp berikut ini. Atau teman-teman bisa langsung bergabung di grup WhatsApp kami. Linknya ada di kolom deskripsi atau di kolom komentar. Number 2 helps all of you guys generate some extra income in your spare time from home. Some of you guys generate some serious extra income in your spare time from home. I mean, diamonds are still averaging over $10,000 a month in income. Our diamond bonus pool was about $2,000 again this month. Number of diamonds goes up, volume goes up, those numbers stay almost the same. The crown diamond bonus I think was over $30,000 this month. Big numbers, guys, and it's just the beginning. Semoga bermanfaat infonya, teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.